Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tebak, saya lagi ada di mana? Betul, saya lagi ada di dalam mobil. Bukan itu, saya lagi ada di Indramayu. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita akan coba silaturahmi kepada salah satu GEPD yang ada di sini. Kira-kira siapa nih? Tapi sebelumnya kita coba telepon dulu ya. Boleh nggak kita mampir ke sana? Halo, assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam, Mas Dadan. Iya Bu, ini Dadan. Iya, kenapa Mas Dadan, gimana? Ini kan udah bulan Ramadan nih Bu. Kira-kira ada program apa nih biar sales kita nggak ikutan puasa nih? Oh, jadi gini Mas, di program kami. Wih, menarik sekali nih Bu. Kayaknya kita harus ngobrol langsung nih biar lebih fokus buat programnya. Saya boleh mampir nggak Bu? Kebetulan lagi di Indramayu. Alhamdulillah, saya meluncur sekarang ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Epi. Assalamualaikum. Mas Dadan, salah, sini. Masya Allah, saya kira rumahnya yang itu. Bukan, salah sini, ya. Mas. Yuk masuk yuk. Iya, iya. Silahkan masuk Mas Dadan, selamat datang di kediaman kami. Masya Allah Bu, akhirnya saya bisa mampir ke sini. Alhamdulillah. Duh, ini rumah apa istana ya? Ya Allah, oh Mas Dadan ini alhamdulillah Mas, bisa dikatakan rumah, bisa juga dikatakan istana ya, untuk keluarga. Ya Allah, nyaman banget ya Bu rumahnya. Wah, Masya Allah, masa sih Mas Dadan? Alhamdulillah sih ya, semuanya berkat kemudahan, kemurahan, dan pertolongan Allah tentunya. Pernah nggak sih kepikiran bisa mencapai titik Ya. ini? Ceritanya banyak dan panjang ya tentunya. Dulu waktu saya memulai di Tiga Raksa, waktu mengenal Tiga Raksa itu belum di sini Mas Dadan. Jadi belum ada rumah ini, saya dulu masih ngontrak. Kontraknya pun di sana, agak jauh dari sini. Di sana alhamdulillah saya punya ruang serbaguna. Menerima tamu, nyetrika, kemudian nonton TV, makan, semuanya jadi satu di situ. Bahkan dulu saya pernah bikin video tentang talking sama Hafiz, itu ngobrol sama Hafiz, itu saya sambil duduk ya, duduk di bawah gitu, bukan karena gaya-gayaan Mas Dadan. Kalau orang kan mungkin bikin video di bawah itu karena gaya lesehan ya, tapi kalau di sana waktu saya memulai bisnis Tiga Raksa, ketika saya memulai tahu bisnis di Tiga Raksa itu, saya benar-benar duduk di bawah itu karena memang kondisinya kami tidak memiliki kursi sama sekali. Benar-benar dari bawah, benar-benar belajarnya itu saya mulai dari bahkan bukan nol tapi minus ya. Banyak sekali suka duka yang sudah dilewati ya. Dan alhamdulillah menjelang 6 tahun ini saya seperti apa ya, metamorfosis mungkin ya bisa dikatakan. Dulu saya tidak bisa apa-apa, artinya belum tahu tentang jualan online itu seperti apa, kemudian cara handling komplain itu seperti apa, ilmu jualan seperti apa. Alhamdulillah di Tiga Raksa ini saya belajar banyak hal dari teman-teman satu tim, satu Tiga Raksa itu sesama mitra.
saya begitu banyak mendapatkan hal yang positif, dan itulah yang membuat saya terus yakin ada di bisnis ini hingga saat ini. Oh iya Bu, saya tuh sempat mendengar cerita bahwa Ibu sempat mau mundur ya dari bisnis ini. Itu benar apa hoax nih Bu cerita ini Bu? Betul banget. Dulu itu ketika saya freelance selama 1,5 tahun gitu ya, hanya mencapai rata-rata 40 unit per bulan gitu. Dulu bukan berarti saya tidak bergerak, Bu. Dulu bukan berarti saya tidak berusaha. Posting tetap posting, kemudian grup reseller tetap saya bina sesuai dengan yang saya bisa. Tapi kayaknya untuk naik lagi tuh susah gitu. Makanya saat itu saya seperti mulai lelah, mulai merasa mentok, mulai merasa nggak ada guna dengan apa yang saya ikhtiarkan gitu. Nah makanya terlintas untuk ya udah deh, kayaknya bukan di sini deh rezeki saya. Oh ya udah deh, kayaknya bukan di sini jalur yang cocok buat saya. Makanya saya dan suami itu yuk kita kayaknya cari bisnis lain aja deh. Nah tapi ketika mencari itu kami juga terus berdoa gitu. Saya istikharah, tapi qadarullah entah kenapa ketika sudah berdoa, sudah istikharah, kok kayaknya justru hati saya itu semakin memantapkan untuk berada di Tiga Raksa. Oh jadi memang benar ya sebenarnya cerita tersebut ya, bukan hoax. Terus apa sih titik balik apa gitu yang menyebabkan Ibu akhirnya tetap bertahan di Tiga Raksa dan mencapai kesuksesan seperti saat ini? Titik balik ya Mas Dadan ya? Oke, titik balik saya bisa dikatakan awal tahun 2017 itu adalah momen dimana saya seperti dibukakan jalan. Waktu itu saya ingat betul, saya menghadiri salah satu acara di salah satu kantor cabang dekat sini. Di sana ada materi tentang personal goal setting atau PGS. Nah, yang bawain dari Tiga Raksa nih. Nah, di situ coach mengatakan bahwa kita bisa loh mencapai target yang kita inginkan, termasuk untuk menjadi qualified. Nah, kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara membreakdown target. Dan target itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi ya kita harus bisa bersahabat dengan target. Target itu bagaimana kita bisa mencapai suatu angka terkecil yang bisa kita capai. Jadi dari situlah saya seperti dibukakan mindset bahwa ayo kita pasti bisa, tapi asalkan tahu caranya gitu. Nah dari situlah, dari materi personal goal setting itulah akhirnya satu persatu membuka jalan saya dan hingga akhirnya ada di titik saat ini. Walah, personal goal setting. Bun! Bun! Sebentar ya Mas Dadan. Bun! Mas Dadan ya. Tolong ke atas dulu sebentar, Bun! 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 Bun, ini migrain kambuh lagi. Minta tolong beliin obat di apotek. Aduh ya, enggak deh. Jangan ya. Jangan dibiasakan terus minum obat. Kita coba ini ya. Kita ada produk essential oil dari Now. Nah, essential oil dari Now ini dia sebagai terapi, bukan obat. Sakit kepala yang ayah derita ini kita coba pakai ini dulu ya. Insya Allah bisa meredakan sakit kepala yang ayah idap saat ini. Nah, salah satu sakit yang ayah derita saat ini, sakit kepala, ini bisa loh kita terapi pakai ini. Rasa peppermint, aromanya peppermint, dia bisa juga meredakan sakit kepala. Nah, gimana ya rasanya sekarang? Alhamdulillah, Bun, mendingan. Aduh, jadi agak ringan, nggak kayak tadi. Ini kalau kita hirup terus agak lama sambil rileks, rasakan deh, dia akan membuat kita lebih tenang, lebih rileks, dan sakit yang kita rasakan juga akan semakin reda dan insya Allah akan semakin hilang. Enak kan pakai essential oil dari Now? Segar? Segar, Bun. Bau-bau peppermint ya? Ayah istirahat aja dulu di sini ya. Ini semua penghargaan dari Tiga Raksa, Bu? Oh iya, Mas Dadan, betul. Wah, apalagi sih, Bu, yang Ibu dapatkan dari Tiga Raksa? Reward-rewardnya atau apa gitu? Oh iya ya. Oh iya, Mas sambil duduk ya. Reward pertama itu Aceh. Waktu di Lombok itu tahun berapa ya, Mas ya? 2017 ya? 17, betul. Nah itu tuh reward pertama saya, Mas. Jadi reward pertama yang betul-betul saya dapatkan dari Tiga Raksa. Karena sebelumnya saya tuh hampir saja achieve ke London.
tapi kurang unitnya. Ya sudah, saya tidak mempermasalahkan itu ya, artinya ketika saya gagal di tahun itu, saya ingin berhasil di tahun berikutnya. Ketika Aceh pertama di Lombok itu kayaknya ngebuka gitu semua jalan kemudahan satu persatu. Karena ketemu dengan teman-teman juga. Betul, kan? kesetrum kayaknya itu Mas. Setrum. Betul. Pertama kali saya ketemu emak online saya pun ya di situ di acara itu. Jadi kayak apa ya? Kayak anak itik yang baru ketemu induknya gitu, seneng banget. Kemudian ketemu teman-teman kan, oh ini wajah-wajah orang yang sering sharing positif di grup. Jadi apa ya, ketemu mereka itu kayak membawa aura positif saya dan semakin yakin akhirnya Mas, seperti itu. Dan ada satu cerita nih Mas, nah, waktu saya ke Lombok itu ya, Mas Dadan tadi sempat lihat ya motor yang di depan itu, yang tadi kita pindahin. Itu orang tua saya itu, terutama mamah ya, beliau tuh pengen banget saya ganti motor. Kenapa mama saya pengen saya ganti motor? Karena mungkin ngelihat saya itu secara finansial tapak baik-baik saja. Padahal bukan tapak baik-baik saja loh Mas. Saya dan suami hanya ingin memperlihatkan yang baik-baik aja. Padahal di belakang itu Mas Dadan ya, bisa dibayangin lah sama Mas Dadan ya, waktu itu bukannya saya tidak bersyukur ya Mas ya, waktu itu saya sebagai guru honorer. Kemudian suami juga ada di salah satu bank, posisinya juga masih belum tinggi gitu. Otomatis waktu itu kami gajian di tanggal 25, tanggal 2 sudah habis loh Mas. Kayaknya ini banget ya, kalau dari hitungan matematika kayaknya nggak mungkin banget Mas ya. Dari tanggal 25 kemudian ke tanggal 2 itu bertahan cuma berapa hari Mas? 7 hari kan ya. Kemana lagi tuh 3 minggu berikutnya? Alhamdulillah dari Tiga Raksa kita manajemen selalu konsisten ya Mas ya, membayar komisi setiap edisinya itu di setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi ketika kami benar-benar sudah kehabisan uang gaji kami dalam hanya 7 hari saja, gaji berdua, alhamdulillah lewat wasilah Tiga Raksa akhirnya kami bisa kayak nyambung hidup gitu loh Mas. Bahkan kami sempat beberapa kali tidak makan malam karena memang tidak ada uang yang bisa kami beli, tidak ada uang yang bisa kami gunakan untuk membeli makanan. Akhirnya alhamdulillah qadarullah ada komisi Tiga Raksa yang masuk. Sebelum ke Lombok, ibu saya bilang kayak gini, beli motor katanya. Motor yang ini udah sering ganti ban, udah sering ke bengkel. Lalu saya bilang gini ke ibu saya, Ma, saya butuh motor, saya pengen beli motor, tapi saya nggak mau kredit, nggak mau hutang, nggak mau terlilit riba. Karena waktu itu pemahaman saya tentang riba sudah mulai terbuka ya Mas ya. Karena berkat teman-teman di Tiga Raksa juga tentunya. Makanya Masya Allah sekali deh, di Tiga Raksa ini saya seperti terlahir dengan happy yang baru karena banyak hal yang berubah dalam diri saya, dan salah satunya adalah saya akhirnya terbuka tentang riba itu. Kemudian saya bilang ke ibu saya, nanti Ma, saya akan beli motor secara cash. Sebagai seorang anak ingin dong ya, pasti ingin didoakan. Cuman waktu itu ibu saya bilang jangan ngimpi katanya Mas. Masya Allah gitu ya, hati saya tuh kayaknya bergetar gimana gitu, ada rasa sedih. Tapi saya tertantang Mas, ketika ibu saya mengatakan bahwa jangan mimpi, justru saya akan membesarkan mimpi saya bahwa saya harus bisa membeli motor secara cash gitu. Nah ketika di Aceh Lombok itu, alhamdulillah Mas, saya dapat loyalty 10 juta yang pertama loh itu Mas. Ketika saya dapat itu papan itu ya 10 juta, saya langsung selfie kemudian saya kirim ke ibu saya. Dan mulai saat itu alhamdulillah orang tua ya, terutama ibu yang awalnya memang meragukan mungkin Mas ya, atau masih memandang sebelah mata, akhirnya ketika saya selfie dengan uang papan 10 juta itu alhamdulillah orang tua semakin akhirnya sedikit demi sedikit yakin, memang keyakinannya belum 100% ya. Tapi saya berjanji pada diri saya akan membuktikan dengan cara bertahap gitu. Dan alhamdulillah ya tadi yang saya sampaikan itu tadi ke Mas Dadan, ketika saya di Aceh pertama di Lombok itu, alhamdulillah kesini-sininya kayaknya makin terbuka jalan demi jalan, pintu kemudahan Allah membukakan setiap kemudahan itu, dan akhirnya sampailah di titik saat ini. Dan
tahun depannya lagi dapat lagi Di Bali, di Bali, kemudian di Bali termasuk ini juga Mas, dapat trip umroh juga kan Trip untuk umroh. orang tua. Nah, tadi kan saya bilang ya, restu orang tua memang dari awal belum 100%, masih memandang sebelah mata, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dengan adanya trip demi trip, kemudian apalagi 2 tiket umroh yang memang dari awal saya niatkan untuk kedua orang tua. Alhamdulillah dari situ naik lagi presentasenya, yang tadi mungkin 0% jadi 20%, ketika mereka berangkat umroh jadi tinggi lagi 50%. Apalagi pada saat umroh pelayanan Tiga Raksa juga sangat bagus ya Mas ya. Yang saya lihat Tiga Raksa memang betul-betul memfasilitasi, memudahkan, dan ngasih akomodasinya tuh memang betul-betul bagus dan memuaskan gitu. Dan akhirnya orang tua saya pun merasa terpuaskan dan makin believe juga terhadap bisnis ini. Ketika orang terdekat kita yang mestinya memberi support, dukungan gitu, tapi ternyata tidak kita dapatkan, jangan pernah berhenti untuk selalu bergerak dan membuktikan. Kita kan tadi udah banyak berbicara ya tentang pencapaian Ibu, reward, segala macam, apa aja yang mendukung Ibu sampai ada di titik ini. Sekarang kita mau bicara, sebenarnya harapan Ibu di tahun 2021 ini apa sih, Bu? Berbicara tentang harapan ya Pak ya, pasti semua memiliki harapan ya Pak ya, apalagi ketika tahun demi tahun saya menapaki posisi yang lebih lagi dari sebelumnya. Tentunya harapan di tahun ini kami bisa bertumbuh lebih baik lagi. Akhirnya bisa bareng-bareng untuk mensukseskan program Tiga Raksa, target-target Tiga Raksa, pun target-target pribadi kami. Nah, ngomong-ngomong soal target pribadi kan mungkin ada beberapa target personal yang belum Ibu bisa raih. Harapan Ibu di 2021 itu apa, Bu? Kalau target pribadi, setiap tahun saya dan suami selalu punya rencana atau goal bersama gitu. Kalau 2 tahun yang lalu goal kami ingin mengumrohkan orang tua, alhamdulillah achieve, done gitu ya. Kemudian goal berikutnya kami ingin punya kendaraan roda 4, kemudian kami ingin berangkat umroh juga, alhamdulillah achieve juga. Tahun kemarin pengen punya rumah plus kantor ini, alhamdulillah achieve juga. Mohon doanya nih untuk kami Mas, kami juga punya target pribadi, kami tuh pengen banget di tahun ini insya Allah minimalnya bisa daftar haji ONH plus gitu. Amin ya Allah. Amin, berdua, amin. Dan kemudian alhamdulillah rumah, kendaraan kan sudah ada ya Mas ya. Nah saya tuh pengennya ada aset tambahan berupa tanah, sawah seperti itu. Jadi sudah memikirkan sesuatu hal-hal yang lain. Kalau kebutuhan pokok alhamdulillah sandang sudah terpenuhi semuanya, dan itu wasilah Tiga Raksa semuanya, dan itu wasilah Tiga Raksa semuanya, dan itu wasilah Tiga Raksa. Masya Allah ya Bu Epi, kisahnya sangat-sangat menginspirasi. Di Tiga Raksa pun untuk kondisi saat ini kan banyak banget EPC-EPC baru yang memulai seperti langkah Bu Epi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada pesan dan kesan ya, ataupun pesan-pesan untuk khususnya untuk EPC-EPC baru yang baru mau melangkah. Iya betul sekali Mas Dadan ya, sama seperti halnya ketika saya baru memulai di bisnis ini, saya selalu memelihara apa yang menjadi impian saya. Maka saya berpesan kepada teman-teman EPC semuanya, terus jaga apa yang sudah menjadi impian-impian kita. Karena impianlah yang akan membuat kita terus bertahan, karena impian juga lah yang akan terus membuat kita terus bergerak. Meskipun kaki kita merasa terseok-seok, tapi adanya impian itu kita bisa terus berlari dan terus berlari, bergerak dan terus bergerak. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal itu apa? Ikhtiar maksimal itu lakukan saja apa yang menurut kita baik, menurut kita perlu dilakukan. Gak usah terlalu banyak berpikir nanti hasilnya bagaimana, kemudian nanti seperti apa. Karena kita adalah berjuang. Nah, kemudian jangan lupa selalu melibatkan Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan.
Allah Maha tahu apa yang sedang kita perjuangkan tentunya, apalagi jika kita niatkan hasilnya nanti untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat, untuk khalayak umum, semakin banyak pihak yang terlibat dalam impian kita, insya Allah Allah akan memudahkan. Maka dari itu teruslah bergerak, just do our best. Mas Dadan, udah ngaji maghrib tuh, bentar lagi buka puasa. Saya lupa, belum masak nasi. Sebentar ya, saya masak nasi dulu. Oh iya Bu. Loh, kok cepet Bu? Iya, saya kan masak nasinya pakai new smart cooker dari Vienta. Nanti Mas Dadan buka puasa di sini ya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Asik.